indeksnya aja itu pasti ujung-ujungnya akan naik. Di sini gua akan contohin antara menabung dan juga investasi. Kita nabung doang nih, nabung 1 juta ya selama 20 tahun. 1 juta kali 12 kali 20 juta. Jawabannya 250 juta. Mungkin ada yang komen, "Bang, itu ada future value dan inflasi segala macam." Ini kita hitung tanpa inflasi. Jadi 1 juta kali 12 kali 20 biar gampang kalian mengertinya. Itu hasilnya 240 juta. Tapi di sini coba kalian pause videonya. Kalian coba pikir, kalau misalnya diinvestasikan di pasar saham kita yang track recordnya 20 tahun terakhir itu 13% year on year. Ada yang tahu nggak dapat hasilnya berapa? Dengan uang yang sama, 1 juta. Apakah 400 juta? Apakah 500? Apakah sama 240? Nggak mungkin sama kan? Pasti lebih. Berapa? 300? 400? 500? 600? 700? Hasilnya adalah lebih dari 1,1 miliar. Jauh kan? Bedanya apa? Cuman taruh doang gitu. Ini cuman taruh di indeks. Kita nggak stock picking, kita taruh di indeks aja. Ya. Itu ngasilin segitu. Gimana kita misalnya taruh saham BCA ya 20% per tahun atau bahkan saham-saham lain yang bisa lebih tinggi returnnya. Ya. Jadi kita lihat di sini compounding itu sangat amat powerful. 240 juta cuma nabung, tergerus inflasi, 1,1 miliar lebih kalau investasi. Ya. Uangnya sama, nabungnya sama 1 juta, tapi beda taruh tempat aja. Itu hasilnya akan jauh lebih besar. Nah, tapi pertanyaannya, apakah kita perlu pinter banget ekonomi untuk bisa saham? Ya, jawabannya enggak. Kita nggak perlu kok ngerti banget tentang makroekonomi, tentang mikroekonomi. Jadi kalian jangan anggap ini seperti pelajaran yang bahasa alien gitu. Tapi gue akan coba simplifikasi hal-hal yang orang biasa ngomongin sebagai ribet. Nah, sebelum kita membeli saham, kita harus tahu bahwa instrumen aset kelas saham itu memiliki 2 keuntungan. Ya. Yang pertama adalah tentunya yang kita ekspektasikan adalah capital gain, yaitu kenaikan harga sahamnya. Contohnya, saham A harganya 1000, misalnya 5 tahun lagi harganya 1500. Kita akan ada kenaikan di sana sekitar 50%. Jadi itu adalah yang kita cari, yaitu capital gain. Yang kedua adalah dividen. Karena perusahaan itu kan biasa menghasilkan profit, dan dari profit perusahaan itu antara diinvestasikan balik ke bisnisnya, atau dia bisa share buyback, atau dia lakukan yang namanya pembagian dividen ke pemegang saham. Jadi dividen itu misalnya contohnya Bank BCA nih, dia bagiin dividen contohnya 1,7% misalnya. Jadi dia perusahaannya profit, menghasilkan laba, dan dia membagikan ke pemegang